Nih, tak tunjukkan satu foto ya, perhatikan. Nih foto nih. Nih, Ripka Ciptaning, penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, salaman dengan Jokowi, satu partai. Dituduh PKI nggak mau. Ya kan? Lah jadi kenapa Ruslan Gustom yang ditangkap, kok bukan ini gitu kan? Aneh nggak kira-kira negeri ini? Aneh nggak hukum ini coba? Bahkan kemarin ada polisi di Facebook atau di mana itu terang-terangan, kalau gue PKI lo mau apa? Aku PKI, masalah buat lo gitu kan? Oneng siapa itu kan sudah sering juga ngomong-ngomong seperti ini lah. Mana PKI-nya? Kata Jokowi. Mana PKI-nya? Tunjukkan ke saya. Lah ini PKI-nya. Satu partai. Di depan matamu. Nah, jadi ini lagu lama, ini materi lama gitu kan. Ini materi sederhana. Makanya saya nggak aneh kalau sekarang rame DPR begitu, MPR begitu, nggak aneh karena memang kasat mata sudah kelihatan dikuasai PKI semua itu kayaknya itu. Ini lagi, perhatikan. Loh, Pak Polisi, ya lagi-lagi aku nanya sama Pak Polisi ya. PKI itu kan terlarang, TAP MPR-nya ada, kekuatan hukumnya ada, payung hukumnya ada, legalitas hukumnya ada. Loh, tapi kenapa orang yang terang-terangan ngaku PKI kok nggak ditangkap? Justru yang nunjukkan PKI ini yang ditangkap. Pripun Pak Polisi, coba. Yang nggak usah dijawab, saya tahu. Jawabannya saya tahu. Nih lagi. Nah, cabut larangan Marxisme. Ini orangnya. Lihat wajahnya, lihat auranya. Hei Jokowi, PKI-nya mana? Lah ini di depan matamu. PKI-nya mana? Tunjukkan ke saya mana orangnya. Lah ini. Di sebelahmu ini. Negara sebesar ini belum, masih ekstra ini belum. PKI-nya mana? Lah ini PKI-nya. Bukan omong kosong, ternyata benar apa yang disampaikan Bapak Jenderal Purnawirawan Kiflan Zen. Mereka sudah mulai bangkit. Nggak penting bangkit, bangkit. Yang penting kan ini. Mana PKI-nya? Lah ini latihan ini di mana ini? Saya percepat. Nah ini. Loh, jadi Pak Polisinya sibuk nangkepi aktivis yang ngomong soal PKI. Sementara PKI-nya sendiri bebas berkeliaran tuh pripun. Nih, delon dewe. Saya ingin bertanya, di mana? Tunjukkan kepada saya. Kebangkitan PKI ada di mana? Ada di depan mata. Markas PKI di Jakarta ala kantor LBH Jakarta. Markas PKI yang ada di Jakarta. Nah, itu. Yang sebut siapa? Alfian Tanjung. Saya ingin itu. bertanya, di mana? Tunjukkan kepada Aku saya. males delok rupane. Kebangkitan PKI ada. Teku warisi api juangmu. Pak Polisi itu. PKI. Ku teruskan jejak juangmu. Oke. Itu PKI-nya itu. Pripun? Kok jadi Pak Ruslan Gustom yang ditangkap? Nih, ini video lama semua, perhatikan. Karena PKI bukan PKI itu hanya kaki hitam atau tangan kanan dari sebuah anggota militer yang diambilnya sekarang itu Orde Baru Soeharto yang pada masanya itu sangat berjaya 32 tahun. Jadi otomatis pikiran saya adalah Soeharto harus akan kuasa. Jadi Soeharto dalam dari PKI itu adalah Soeharto.
Intinya sekarang PKI bukan musuh tentara gitu ya. Bukan Pak, sama sekali bukan. Nah itu siapa? Nggak ditangkap. Kok nggak ada berita viral, nggak ditangkap, terus anak ini direhabilitasi mentalnya, anak ini. Dan ini kayak pencucian otak ini ya, penghapusan sejarah kan. Coba, hilang beritanya kan? Ayo, mana lagi? Nih, nggak tahu nih di mana ini, latihan ini. Ini lagunya nanti saya hilangin ya, biar nggak kena. PKI-nya di mana? Lah ini. Ya sudahlah, memang ya sudahlah, ya apalagi lah nanti biar Allah yang menghancurkan sehancur-hancurnya kan begitu ya. Oke, saya percepat. Mana lagi ya? Sebentar. Ini. Saya lihat ILC ya kemarin ya, tidak ada penyiksaan apa segala macam kan. Di sini aja udah kayak gitu mas, iya kan? Anak-anaknya melihat langsung. Loh, saya lihat langsung, iya kan? Edi lihat langsung, kakak-kakak saya yang perempuan juga lihat langsung. Cuma waktu penembakan memang saya sama Edi. Setelah penembakan itu karena suaranya keras, bangun kakak saya semua. Saya masuk ke kamar mau membangunin tapi yang keluar Ibu Jui duluan. Kami kejar mas dari belakang. Kalau di film pun itu masih lebih bagus mas itu ya, diangkat apa kaki diseret, tangan diseret. Kalau waktu itu mas nggak ada yang angkat tangannya, siapa orang diseret kayak diseret binatang, nggak ada mas. Diseret sampai keluar, dilemparlah ke dalam bus kalau nggak salah. Almarhum itu dilempar ke dalam. Sudah ada, saya nggak usah perpanjang. Intinya ini kesaksian dari keluarga yang dibantai gitu kan. Terus kemudian ini ada video menarik ini. Mana tadi ya? Saya sudah download tadi. Mana yang dibacakan puisi sama Ismail Marzuki terus kesurupan semua itu. Oh, enggak ada ya. Ada di mana tadi ya? Carilah di YouTube ada itu. Dalam sebuah acara Taufik Ismail ya bacakan puisi tentang PKI, tiba-tiba marah semua, kesurupan semua orang-orang PKI-nya. Jadi atau inilah, ini terakhir ini tahun berapa ini video ini saya nggak ngerti ini. Dan nggak apa-apa diputer untuk pelengkap. Anda sudah lihat juga kok. Nih. Saya memang ditanyakan apakah setuju kalau itu PKI ada di Indonesia. Setuju aja. Kenapa tidak? Dan itu harus tetap ada. Bahkan soal laku tidaknya dijual di depan rakyat itu tergantung rakyat yang menilai. Apakah konsep dan program komunis di Indonesia ini masih laku atau tidak gitu kan? Anda akan melakukan itu apa tidak kira-kira? Saya menghargai kalau itu ada, tapi kalau saya untuk ke sana membuat partai, wah sekarang apa kan ada peraturan kalau ada bikin partai terus duitnya banyak ya. Duit dari mana ini kalau bikin partai gitu? Ya artinya belumlah ke arah sana. Paling tidak saya tetap mengusul bahwa tap MPRS saja dicabut supaya misalnya ada pembubaran satu partai politik itu kan harus didasari dengan undang-undang, bukan seperti waktu tahun 65 main hantam aja, main bubarin, dan yang membubarkan itu biasanya kan angkutannya sendiri, orang tua atau mungkin karena paman dan sebagainya. Perkiraan Anda ini ya? Iya, saya pernah hitung-hitung ya, bukan hanya perkiraan tapi hampir tepat lah gitu ya. Itu kalau baru anaknya ya, anaknya aja ya, dari jumlah orang tuanya, dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta belum lebih. Cucunya ya. Kalau anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Sudah punya 2 berarti 20 jutaan ya, gitu ya. Jadi ini mau dibahas nggak dibahas bagaimana, tapi kok semakin kesini semakin negara ini nggak karu-karuan gitu kan. Anda enak-enak saja, penjilat-penjilat, jongos-jongos itu enak-enak aja kan. Nanti kalau kamu mati, bongko, nanti anak cucumu juga bagaimana, kan nggak mikir kamu ya. Banyak sebenarnya videonya, tapi intinya Anda paham lah ya, intinya begitu. Kenapa orang yang ngomong PKI itu yang ditangkap, sementara PKI-nya sendiri nggak ditangkap. Padahal PKI itu kan terlarang, tap MPR-nya ada, payung hukumnya ada. Nah ini pertanyaan juga gampang dijawab sebenarnya, gampang sekali dijawab. Makanya sekarang
hanya Allah yang bisa memutuskan, hanya Allah yang bisa mengeksekusi ya nanti endingnya bagaimana. Dan ini ujian juga buat kita umat Islam ya, bukan umat Islam saja, ini ujian buat kita rakyat Indonesia semuanya gitu. Makanya saya itu mendambakan sekarang itu kita jangan rame di jangan rame di medsos, tapi langsung ada tindakan gitu loh. Kayak kemarin contoh kecil Abu Janda itu ya. Iya bener, Abu Janda itu. Saya kan ada orang ngomong penggal lehernya, tapi yang ngomong di Mekah. Ya kan Pak Poai, nggak usah ngomong langsung diposting dasi Abu Janda dicekel kan beres. Ngomong di Mekah, ya bener akhirnya, hanya bikin rame aja di medsos. Ya kan nggak ada apa-apanya. Justru kalau Abu Janda ngomong misalkan di Bandung gitu atau ngomong di Jakarta gitu ya, mau ngupload dirinya di mana itu justru dalam tanda petik ya, mohon maaf ya, itu bisa jadi itu penghinaan untuk laskar, penghinaan untuk mujahid-mujahidah yang ada di situ. Buktinya ada di situ kok, gampang mau nyari. Raminya di WA, di medsos, di grup. Halal darahnya kayak begini, ketemu tak cocor mulutnya kayak macam. Tapi di grup, di WA, di medsos. Jadi memang udahlah.